Episode 15. 2 hari kemudian, gedung teater sekolah dihias megah, lampu-lampu gantung berkilau, panggung disusun elegan, dan red carpet digelar di depan pintu masuk. Festival seni tahun ini jauh lebih meriah dan mewah dari tahun sebelumnya, terutama karena Davin ketua OSIS yang dikenal perfeksionis terlibat langsung dalam persiapannya. Namun sebelum itu, setelah kelas tambahan selesai, Davin langsung menghampiri Kiana yang baru keluar dari ruang les dengan tas penuh buku. "Kiana, ayo ikut aku," katanya singkat. Mau kemana kak? Festivalnya kan masih 2 jam lagi," protes Kiana. Davin tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu mobil dan menatap Kiana agar masuk. "Kak, jangan bilang kamu mau bawa aku ke. Tolong jangan menolak hari ini," potong Davin tanpa menatapnya. "Aku ingin kamu tampil sebaik mungkin untuk dirimu sendiri." Mobil melaju menuju sebuah salon yang interiornya bernuansa beige dan emas, jelas bukan salon biasa untuk anak SMA. Kiana langsung panik. "Kak, ini terlalu mewah. Aku nggak mau." "Kiana," Davin menatapnya lembut namun tegas. "Biarkan aku melakukan ini. Aku cuma ingin kamu dihargai karena kamu memang pantas." Dan untuk pertama kalinya, Kiana tidak punya alasan untuk menolak. Perias menata rambut Kiana dengan lembut. Makeup tipis yang tidak mengubah wajahnya justru menonjolkan kecantikan naturalnya. Saat keluar dari ruang ganti memakai dress sederhana warna pink yang dibeli Davin kemarin, suasana seperti berhenti. Davin yang tadinya sibuk dengan ponsel langsung terpaku. Ia tanpa sadar berdiri dengan ekspresi kekaguman yang tak bisa disembunyikan lagi. Ia mengedip beberapa kali, seolah memastikan penglihatannya tidak salah. Kiana." Suaranya serak. Kiana memegangi dressnya. "Gugup, kak, jangan liatin kayak gitu, aku malu." "Jelek ya?" Tapi Davin tidak berhenti menatap. Itu tatapan seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang bisa meruntuhkan pertahanannya. Cantik, hanya itu. Pelan, jujur, dan membuat wajah Kiana memanas. Selama perjalanan, Davin terus mencuri pandang, seperti seseorang yang ketakutan kecantikan itu hanya mimpi dan bisa hilang kapan saja darinya. Akhirnya mereka sampai di gedung teater. Dress dusty pink manis yang dipilih Davin tampak sangat cocok padanya. Kiana turun dari mobil Davin dengan gugup, dan begitu mereka turun suasana langsung berubah. Banyak yang berbisik, menatap kagum, bahkan memasang rautiri, semua bercampur jadi satu. Begitu mereka masuk ke gedung teater, semua kepala langsung menoleh. Itu Davin sudah datang. Itu siapa yang digandeng Kak Davin? Gila, siapa cewek yang sama dia? Cantik banget, bukan anak sekolah kita ya? Kok cantik banget? Itu Kiana kan? Dia sama Davin? Serius? Kok bisa? Kiana mulai panik, ingin sembunyi. Tetapi Davin memegang erat tangannya, setengah bangga memperlihatkannya pada dunia. "Jangan khawatir," bisik Davin. "Aku di sini." Davin berjalan di samping Kiana. Posisi tubuhnya sedikit maju seolah melindunginya dari tatapan iri. Benar saja, ada tatapan iri yang tak lepas pada mereka berdua, terutama pada Kiana. Elena Marino, gadis dengan penampilan glamor itu, menatap Kiana penuh kebencian. Elena satu kelas dengan Davin. Sejak pertama kali melihat Davin, ia sangat menyukainya. Sudah 2 tahun ia mengejar Davin. Di mana ada Davin, dia juga ada di sana. Mengikuti les yang sama, ekskul yang sama, lomba yang sama. Apapun yang disukai dan diikuti Davin, dia pun mengikutinya. Tapi Davin tidak meliriknya sama sekali. Bahkan ia pernah memberikan kue spesial buatannya sendiri. Davin malah memberikannya pada Chico, teman sekelas mereka. "Kiana, kau sudah merebut milikku. Tunggu saja apa yang akan kulakukan padamu," bisiknya dengan tatapan tajam. Pembukaan festival. Ketika Davin naik ke panggung sebagai ketua OSIS, tepuk tangan menggema. Semua menatapnya penuh kagum. Ia berbicara dengan percaya diri, suara tenangnya mengisi seluruh aula. Bahkan guru-guru dan undangan pun mengangguk kagum. Kiana tersenyum diam-diam dari kursinya. Ia tidak menyangka saat di panggung Davin jadi lebih berkarisma dan mengagumkan. Namun setiap kali Davin melempar pandang ke penonton, matanya selalu mencari wajah Kiana. Dan setiap bertemu pandang,
Ia tersenyum kecil, senyum yang hanya milik Kiana. Penampilan puisi Kiana. Saat namanya dipanggil, jantung Kiana berdegup kencang. Davin berdiri di sisi panggung, memberi dukungan lewat anggukan kecil. Kiana naik ke panggung dengan dress dusty pink yang berkilau terkena sorot lampu. Ia membuka kertas puisinya, suasana hening, bahkan napas pun terasa terdengar. Lalu ia membaca bait demi bait yang membuat Davin menghela napas tertahan. Bagi beberapa orang, rumah hanyalah dinding-dinding kosong, tempat pulang yang tidak pernah benar-benar menunggu. Dan aku belajar tumbuh dari luka yang tidak pernah terobati. Davin menutup mata sesaat. Dia tahu itu tentang kehidupan pribadi Kiana. Dada Davin terasa sesak. Ia begitu ingin menjadi seseorang yang membuat. Kiana tak perlu menulis puisi seperti itu lagi. Lalu bait berikutnya membuat hatinya sedikit menghangat. Namun di antara luka yang tersayat, Tuhan mengirim satu cahaya kecil. Cahaya yang datang diam-diam, menguatkanku tanpa pernah kuminta. Orang yang membuatku kuat, bukan yang membesarkan namaku, tapi yang menggenggam hatiku saat aku rapuh. Aku percaya bahwa di dunia ini selalu ada satu jiwa yang Tuhan kirim untuk menjaga kita dari jauh, walau tanpa suara. Kepada cahaya itu, terima kasih karena membuatku merasa tidak sendirian. Setelah badai pasti akan ada pelangi. Begitulah kehidupan. Jangan selalu dikeluhkan, tapi nikmati dan perbaiki langkahmu demi masa depan secerah mentari pagi. Ketika selesai, ruangan meledak dengan tepuk tangan, tapi Davin tidak bergerak. Ia hanya melihat Kiana dari pinggir panggung dengan mata yang tidak bisa berbohong. Ia jatuh terlalu dalam. Dan Kiana, saat turun panggung, langsung mencari Davin. Begitu mata mereka bertemu, dunia seakan merapat menjadi satu titik kecil. Hanya mereka berdua. Mata Davin berkaca. Puisi itu membuat dadanya bergetar dan semakin mengagumi gadis manis yang kini berdiri tepat di depannya. Dan ia ingin gadis seperti inilah yang akan menjadi masa depannya kelak.